Bagaimana situasi terkini di Uni Emirat Arab pasca serangan Iran? Kita telah terhubung dengan Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Yuda. Selamat malam, Mbak Priska. Saya mau tahu bagaimana saat ini situasi di Persatuan Emirat Arab. Sudahkah pemulihan bisa terlihat? Salah satunya kan di bandara tadi. Lalu bagaimana pasca serangan yang berada di Persatuan Emirat Arab, Pak Yuda? Ya, Mbak Priska, dapat kami update bahwa serangan rudal dari Iran masih terus menyasar ke UAE. Hingga hari tadi masih terdengar beberapa ledakan di Abu Dhabi, namun secara umum masyarakat tetap tenang. Tadi sebagaimana disampaikan, memang benar beberapa penerbangan sudah mulai berjalan. Dan ini memberikan sedikit rilis ya kepada para visitor yang stranded yang ada di bandara-bandara yang ada di UAE. Sejauh ini wilayah-wilayah yang diwaspadai, apakah memang situs-situs yang milik Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Pak Yuda, khususnya? Total ada sekitar 872 serangan rudal ataupun drone yang diarahkan ke, dan mayoritas memang sudah dapat diintercept oleh sistem pertahanan udara UAE. Ancaman terbesar adalah debris atau pecahan dari rudal tersebut yang kemudian mengenai penduduk sipil. Hingga saat ini ada 3 warga yang meninggal dunia, ini berasal dari Pakistan, Nepal, dan Bangladesh, dan kemudian ada 68 yang luka luka. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari serangan rudal. Kalau yang jadi imbauan untuk warga negara Indonesia di sana seperti apa, Pak Yuda? Baik dari situasi kemarin, awal serangan Iran di Uni Emirat Arab hingga saat ini. Ya, sejak kejadian pertama tanggal 28 Februari yang lalu, kita segera melakukan town hall meeting dengan seluruh warga negara Indonesia dan untuk menyampaikan update situasi terakhir mengenai keamanan yang ada di UAE dan juga langkah-langkah kontingensi yang sudah kita siapkan. Ini bagian dari kita untuk menenangkan warga negara kita. Himbauan sudah kita sampaikan. Yang pertama, tetap tenang, namun tingkatkan kewaspadaan. Yang kedua, hanya mengikuti sumber-sumber informasi resmi dari otoritas. Yang ketiga, segera lakukan lapor diri bagi yang belum lapor diri. Dan jika dalam keadaan darurat atau mengetahui ada saudara-saudara WNI yang mengalami kesulitan, segera hubungi hotline KBRI Abu Dhabi maupun juga KJRI Dubai. Sejauh ini Pak Dubes, ada berapa warga negara Indonesia yang masih bertahan di Uni Emirat Arab? Total ada 81.000 warga negara Indonesia yang tercatat di imigrasi Uni Emirat Arab. Namun ini klasik memang banyak warga negara kita yang belum melakukan lapor diri. Dari data Kementerian Luar Negeri melalui portal Peduli tercatat hanya 11.000 yang melakukan lapor diri. Nah, untuk itulah kemudian dalam kesempatan town hall meeting yang kami lakukan dengan rakyat Indonesia, kami sangat menekankan pentingnya masyarakat segera melakukan lapor. Karena data yang akurat itu akan sangat membantu kita semua untuk melakukan respon yang cepat dan juga penanganan yang tepat. Dan alhamdulillah sejak tanggal 28 kami mendapatkan tambahan yang cukup banyak WNI kita yang melakukan lapor diri sekitar 2 ribuan. Kita bersyukur bahwa warga negara Indonesia dalam kondisi selamat, tidak ada yang jadi korban. Tapi apakah ada laporan warga negara Indonesia yang misalnya berada di daerah situs-situs yang berbahaya, misalnya dekat situs-situs yang jadi sasaran serangan balasan Iran ke situs milik Amerika Serikat misalnya ada di Uni Emirat Arab, Pak Dubes? Betul, memang ada pangkalan Amerika yang ada di sini di Al-Dafra, itu sekitar 30 km dari Abu Dhabi. Namun relatif pangkalan militer tidak ada warga kita yang relatif dekat. Tapi tentu saja situasinya harus tetap waspada begitu ya, untuk melihat bagaimana eskalasi serangan balasan dari Iran yang menyasar sejumlah situs milik Amerika Serikat termasuk pangkalan Amerika Serikat di sana. Dan yang juga jadi perhatian,
Uni Emirat Arab ini kan Pak Dubes, khususnya Dubai, biasanya jadi tempat transit penerbangan. Nah, apakah juga ada banyak laporan warga negara Indonesia yang transit di situasi perang atau situasi konflik saat ini, Pak Yuda? Betul, Mbak Priska. Jadi sejak kejadian tanggal 28 Februari yang lalu, total ada 20.000 warga negara asing yang stranded di dua bandara, baik itu di Dubai maupun di Abu Dhabi. Dan hotline yang kita terima, dan pada saat kejadian memang kita menugaskan tim menuju ke airport untuk menyisir adanya warga negara kita. Ada 41 warga negara kita yang terdampak stranded karena penerbangannya belum ada. Nah, untuk itu kami sudah berikan bantuan. Layanan dari pemerintah UAE juga sangat baik. Mereka menyediakan akomodasi, makanan, dan juga emergency visa untuk tetap stay di Uni Emirat Arab sambil tunggu penerbangan. Tadi malam kami juga melakukan town hall meeting secara virtual dengan para WNI yang stranded. Kita jelaskan situasi keamanan dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Dan insya Allah mereka cukup bernasib. Artinya jika kita tidak berharap hal ini terjadi kembali, tapi kan tentu harus dipantau dinamikanya. Jika ada warga negara Indonesia dalam kondisi stranded atau terdampar di tengah konflik ini, apa saja yang harus dilakukan pertama kali, Pak Yuda? Ya, tentunya ketika stranded, segera hubungi hotline KBRI Abu Dhabi maupun KJRI. Kemudian kita akan bantu untuk mencarikan akomodasi ya, agar mereka tetap aman, stay UAE sambil menunggu nanti ada penerbangan terbuka kembali. Nah, jika terjadi eskalasi dan itu berlama-lama, ya, situasinya, kita sudah memiliki rencana kontingensi untuk mengeluarkan mereka dari UAE melalui beberapa titik yang di negara-negara sekitar yang masih memiliki penerbangan. Penerbangan sudah mulai terbuka. Mudah-mudahan ini sedikit demi sedikit 20.000 orang yang strike ini bisa teruraikan. Nanti sebagian warga negara kita sudah bisa kembali ke tanah air yang ataupun melanjutkan perjalanan. Oh, jadi penerbangan memang sudah dibuka tapi masih sangat terbatas ya Pak Yuda ya, belum sepenuhnya beroperasi? Betul, ini belum sepenuhnya beroperasi, masih terbatas. Nah, kita terus pantau monitor situasinya, jika kondisi membaik, insya Allah penerbangan akan semakin banyak. Lalu bagaimana koordinasi atau imbauan dari pemerintah setempat, dari pemerintah Uni Emirat Arab kepada warga negaranya, lalu juga kepada perwakilan negara-negara termasuk Pak Yuda selaku duta besar untuk memantau bagaimana dinamika yang terjadi dan apa yang harus diwaspadai dalam kondisi seperti ini? Kementerian Luar Negeri UAE sudah melakukan briefing kepada para duta besar dan menjelaskan langkah-langkah yang sudah mereka persiapkan. Pertama tentunya menjamin selama ada di UAE, termasuk tadi berbagai macam langkah bagi warga negara yang mengalami kesulitan penerbangan, mereka menyiapkan layanan akomodasi, makanan, dan sebagainya. Dan kemudian juga memastikan bahwa UAE akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat atau warga negara penduduk yang ada di sini, perlindungan yang sesuai. Nah, kami terus melakukan koordinasi bukan hanya kepada otoritas tempat, tapi juga kepada komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sini. Tentu sangat dipahami dalam situasi kedaruratan ini ada warga negara kita yang takut atau khawatir. Itu sangat wajar ketika dalam keadaan darurat ini, namun yang ingin kita kelola adalah jangan sampai ketakutan atau kekhawatiran tersebut berubah menjadi kepanikan. Dan kekhawatiran itu baik, karena akan membuat kita menjadi waspada. Namun kepanikan itu akan membahayakan kita, karena akhirnya kita tidak dapat mengambil keputusan secara rasional. Nah, itu yang ingin kami jaga terus dengan memberikan berbagai macam suplai informasi mengenai situasi keamanan yang terakhir, dan kemudian juga langkah kontingensi jika terjadi eskalasi. Itu yang paling penting, bahwa
ini memang kondisi kedaruratan yang kita harapkan segera berlalu, tapi dalam kondisi ini kita harus tetap waspada meskipun jangan sampai panik, tapi disiapkan langkah kontingensinya, bagaimana cara bertindak yang tepat. Tentu saja ini jadi hal yang baik dan harus diinformasikan kepada warga negara Indonesia khususnya yang ada di Uni Emirat Arab. Pak Duta Besar, terima kasih banyak waktunya untuk Kompas TV. Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak Lucia.